Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, rasanya baru kemarin kita salat tarawih bersama-sama, buka puasa bersama-sama. Ternyata sekarang kita sudah masuk bulan Ramadan kembali. Maka bulan Ramadan tahun ini jadikanlah bulan Ramadan yang sangat istimewa. Bulan untuk kita melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba untuk sholat berjamaah di shaf yang paling awal. Karena kalau kita ingin mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, maka sholatlah di shaf, di barisan yang paling awal. Ini luar biasa. Jadi biasanya Allah bersalawat kepada Rasulullah, kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga Allah akan bersalawat kepada manusia, kepada kita, kalau kita berada di shaf yang paling awal ketika kita sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan memberikan salawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Tentu untuk mendapatkan barisan yang terdepan, shaf yang paling awal dalam sholat berjamaah, ini tidak akan bisa didapatkan kecuali kalau kita berlomba-lomba. Kalau kita datangnya ke masjid setelah azan atau mendekati qomat, mungkin kita sudah terlambat, tidak bisa mendapatkan shaf yang paling pertama. Apalagi kalau hari Jumat. Maka berlomba-lombalah untuk bulan Ramadan ini kita selalu sholatnya yang paling depan, shaf yang pertama, agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Allah bersalawat kepada manusia, ini artinya Allah memuliakan manusia. Ada seorang sahabat berkata, yaitu Iryad, beliau termasuk ahli suffah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala saffil muqaddam salasan wa saffsani marratan. Iryad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salawat kepada saffil muqaddam, yaitu shaf atau barisan yang paling awal sebanyak 3 kali. Sedangkan di shaf yang kedua, barisan kedua cuma 1 kali. Maka shaf yang ketiga tidak mendapatkan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita salat di shaf yang paling pertama, Allah memberikan salawat, malaikat juga memberikan salawat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salawat bahkan 3 kali kalau kita di shaf yang pertama. Tapi kalau di shaf kedua cuma mendapatkan salawat dari Rasulullah 1 kali. Di shaf yang ketiga tidak mendapatkan salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fis shafil awwal wan nida, summa lam yajidu illa ay yastahimu fastahamu." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu tentang faidah atau fadilah di shaf yang pertama, kemudian manusia tidak mendapatkannya kecuali harus dengan undian, tentu mereka akan melakukan undian demi mendapatkan shaf barisan yang pertama dalam sholat berjamaah. Maka di bulan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Bila perlu sebelum azan muazzin kita sudah berada di masjid, kita sudah siap-siap untuk mendapatkan shaf yang paling pertama. Kita sudah siap, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah siap untuk sholat berjamaah. Sahabat Al-Haq, begitu juga kita berlomba-lomba, bersegera untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat. Dan juga dalam hadis lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri atau salat di bulan Ramadan, salat tarawih dan salat lainnya, imanan wahtisaban, dan berdasarkan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 11 bulan yang lalu kita banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, banyak sekali melakukan kemaksiatan, maka di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita. Jangan putus asa. Kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan keseriusan kita, dengan melaksanakan puasa dengan baik, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki atau mempunyai orang-orang yang akan dimerdekakan, dilepaskan dari api neraka, dan itu berlaku selama setiap malam. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maaf bagi orang-orang yang ingin bertaubat, bagi orang-orang yang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan ini kesempatan kita ya untuk berpuasa dengan sebaik mungkin, dengan sempurna, dan kita selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja atau dosa-dosa yang kita rahasiakan atau dosa-dosa yang nampak, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Haq dan juga kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Di antaranya bahwa Rasulullah SAW ketika masuk pada bulan Ramadan ini, Rasulullah sudah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan ini, Rasulullah lebih dermawan lagi, luar biasa dermawannya. Kita berlomba-lomba untuk berinfak, untuk mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki. Berlomba-lombanya sebagaimana para sahabat, sebagaimana Abu Bakar, Umar, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW untuk mengumpulkan harta infak sebagai bekal dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya ya, untuk berinfak sebagai bekal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pulanglah ke rumahnya masing-masing. Umar pulang ke rumahnya. Abu Bakar pulang ke rumahnya untuk mengambil sebagian daripada harta mereka. Pada saat itu Umar mengatakan pada dirinya, insya Allah pada hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Dia mengatakan dalam dirinya, dan pulanglah Umar ke rumahnya dan kembali kepada Rasulullah SAW dengan membawa sebagian hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar bin Khattab, separuh lagi sudah saya sisakan untuk keluarga saya, kata Umar bin Khattab. Kemudian datanglah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, "Madza abqaita li ahlik?" Beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluh." Ya, ini luar biasa imannya Abu Bakar. Jadi beliau mengatakan, "Allahu wa rasuluh." Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Untuk keluargamu mana?" "Cukuplah untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Ini boleh dilakukan bagi orang-orang yang imannya kuat ya. Jadi kalau imannya nggak kuat, jangan berani-berani ya. Tapi insya Allah dengan keberaniannya, dengan keimanan yang kuat, apapun yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi inilah kisah antara Umar dan Abu Bakar. Mereka selalu berlomba-lomba dalam
dalam kebaikan ya. Di akhir hadisnya Umar mengatakan, saya tidak mungkin lagi bisa mengalahkan Abu Bakar dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mereka ini ya, para sahabat, mereka selalu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dalam kisah lain dikisahkan juga ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka belajarlah kepada Ibnu Mas'ud. Ya, setelah mendengar cerita Rasulullah SAW menyanjung Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab mendatangi rumah Ibnu Mas'ud. Datanglah beliau kepada rumah Ibnu Mas'ud, kemudian beliau mengetok pintu. Kata Ibnu Mas'ud, ada apa? Siapa? Ya, saya Umar bin Khattab. Apa yang ingin engkau lakukan? Kata Umar bin Khattab, saya mendengar Rasulullah SAW ya, ingin menceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang ingin belajar Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, belajarlah kepada kamu. Apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud? Kata Ibnu Mas'ud, Abu Bakar sudah datang duluan. Abu Bakar sudah datang duluan, ya, sudah mengabarkan kepada aku. Ini mereka ketika ada sesuatu yang baik, para sahabat selalu berlomba-lomba, ya, tidak mau didahului orang lain. Ya. Dalam beribadah tidak ada istilah untuk saling mendahulukan orang lain. Kita yang harus dahuluan, kita yang harus berlomba-lomba dalam beribadah. Misalnya seandainya kita dalam keadaan sholat berjamaah, kemudian shaf yang pertama ada yang kosong, di samping kita ada orang yang lebih tua dari kita, kemudian kita mempersilakan orang yang lebih tua, ini salah. Tidak ada dalam beribadah kita mendahulukan orang lain. Kita yang harus maju duluan, kita yang harus berlomba-lomba ya untuk menjadi orang yang pertama dalam melakukan ibadah, orang yang terdepan dalam melakukan ibadah. Jadi tidak ada istilah dalam beribadah itu mendahulukan orang yang lebih tua atau mendahulukan orang lain. Jika ada kesempatan, kita yang maju duluan agar kita kan ingin masuk surga lebih cepat gitu ya, sehingga kita harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sahabat Al-Haq yang terakhir, para sahabat, para ulama salafus salih, mereka juga berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam membaca Al-Quran. Ya. Mereka memperbanyak dalam membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i misalnya. Beliau khusus di bulan Ramadan ini mampu menghatamkan dalam 1 kali, 2 kali hatam. Berarti ketika Ramadan itu 30 hari, maka beliau hatam 60 kali. Jadi dikhususkan pada bulan Ramadan ini benar-benar diistimewakan untuk membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Imam Malik juga seperti itu. Ketika masuk pada bulan Ramadan, beliau tidak mengajarkan hadis, tetapi beliau memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran. Imam Bukhari juga seperti itu. Setiap hari beliau menghatamkan 1 kali ya, pada siang hari, kemudian pada malam harinya beliau setiap 3 malam dalam sholatnya beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi para ulama, para sahabat benar-benar berlomba-lomba di bulan Ramadan ini untuk menghabiskan waktunya melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah mereka memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, berlomba-lomba sholat berjamaah dan sholat tarawih, berinfak dan amal-amal soleh yang lainnya. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.